pemirsa, jumpa kembali bersama saya Prima Alvernia selama 1,5 jam ke depan dalam Kabar Siang edisi akhir pekan. Informasi yang hari ini akan kami sampaikan juga mengenai curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah mengakibatkan banjir pemirsa, di antaranya di kawasan Jawa Tengah. Kali ini sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkannya langsung dari lapangan. Ada di Pati dan juga ada di Demak. Rekan-rekan akan mengabarkan apakah kondisi di sana sudah surut atau justru genangan air semakin meninggi. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Kita akan mulai dari informasi yang pertama, tentunya di Kabar Siang selengkapnya berikut ini. Ya pemirsa, nasib naas dialami oleh Muhammad Alif 21 tahun, korban tertabrak kereta api Limas Priok Kargo ataupun kereta barang. Korban diduga akan melaksanakan sholat subuh di masjid yang lokasinya tidak jauh, yakni berseberangan dengan rel kereta api. Naasnya pemirsa, jenazah korban baru ditemukan pada Sabtu siang oleh petugas kereta api yang menerima informasi dari masinis yang mengaku sempat menabrak orang di Jalan Tambak Mayor Utara, Kota Surabaya. Isak tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Muhammad Alif 21 tahun yang menjadi korban tabrakan kereta api Limas Priok atau kereta barang yang melintas Sabtu subuh tadi. Korban yang ditemukan oleh petugas kereta api yang menerima laporan dari masinis jika telah menabrak orang di Jalan Tambak Mayor Utara, Kota Surabaya. Petugas kereta bergerak menyisir lokasi dan menemukan jenazah korban bersimbah darah di pinggir rel kereta api pada Sabtu siang. Sidin yang merupakan salah satu warga menjelaskan jika korban setiap akhir pekan tidur di rumah neneknya di Jalan Tambak Mayor Utara, Kota Surabaya. Dugaannya Sidin tewas sejak subuh tadi dan baru ditemukan pada siang hari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudin dan warga lain juga tidak ada yang tahu jika ada korban meninggal di area rel kereta dan baru mengetahuinya saat ada petugas security kereta api yang melakukan pengecekan lokasi kejadian. Sontak hal tersebut membuat Sidin dan juga warga sekitar heboh dengan penemuan korban laka kereta api. Warga pun berkumpul di sekitar lokasi untuk melihat kondisi jenazah laka kereta api Limas Priok Kargo atau kereta barang itu. Korban sendiri dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya guna dilakukan visum dan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pemirsa, mobil juga tertabrak kereta api barang di perlintasan tanpa palang pintu di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ya, minibus yang dikendarai oleh ibu rumah tangga beserta ketiga anaknya ini tertabrak kereta api barang jurusan Tebing Tinggi menuju Belawan. Kecelakaan ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Seluruh penumpang yang berada di dalam mobil yakni ibu dan 3 anaknya mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut warga sekitar, mobil korban datang dari arah Jalan Lintas Sumatera hendak menyeberang rel kereta api. Pengemudi mobil tidak mengetahui ada kereta api yang akan melintas. Minibus yang tertabrak kereta api ringsek dan terseret sejauh 500 meter. Langsung, nggak dibersihin dulu rumah sakit. Kereta api barang dengan kendaraan roda 4. Untuk kereta api barang ini diketahui dari arah Siantar mau menuju Belawan, dan kendaraan roda 4 ini dari arah Kota Tebing Tinggi mau kembali ke rumahnya. Untuk korban yang ada di dalam kendaraan roda 4 ini terdiri dari 4 orang dan ini masih dalam proses evakuasi di rumah sakit, dan infonya di rumah sakit Ciampani. Belum ada meninggal, Bu? Selanjutnya, bus terbakar di Jalan Tol Trans Jawa Solo Semarang di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Bus antar kota, yakni antar provinsi ini terbakar di kilometer 478 hingga 600 jalur B atau arah Jakarta.
Kejadian bermula saat bus jurusan Ponorogo menuju Batu Raja, Palembang berjalan ke arah Semarang. Bus mengalami korsleting listrik lalu pun menepi. Sopir bus memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, namun api terus membesar dan membakar seluruh badan bus. Sebanyak 20 penumpang di dalam bus berhasil keluar dari bus dalam kondisi selamat. Bus baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Seluruh penumpang telah dievakuasi dengan bus lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Ambon, Maluku. Sejumlah pohon yang berada di pusat kota Ambon tumbang hingga menutupi badan jalan. Sejumlah warga panik saat angin besar melanda wilayah mereka. Sejumlah pohon tumbang di pusat kota. Sebuah pohon besar di Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopu, di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tumbang menimpa pengendara yang melintas. Warga pun bersama dengan petugas damkar Kota Ambon berhasil menyelamatkan pengendara yang tertimpa pohon. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Ia mengalami luka ringan di bagian kaki. Petugas damkar dan polisi memotong pohon tumbang yang menutupi badan jalan. Akibatnya lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi pun ditutup sementara. Ya, genangan banjir di sejumlah titik semakin meninggi tidak membuat warga mengungsi. Sejumlah warga nekat bertahan di rumah dengan membuat ranggon atau tempat tidur yang ditinggikan karena ingin menjaga harta benda dan hewan ternak dari incaran pencuri. Banjir akibat meluapnya Sungai Silugonggo, yakni merendam puluhan desa di 8 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seperti yang terjadi di desa Sunggingwarno di Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah ini, pemirsa. Meskipun tidak berada di daerah pinggir aliran Sungai Silunggo Juaan, namun desa ini juga sebanyak 300 rumah terendam banjir kiriman dari kawasan Pegunungan Kendeng. Ketinggian air di dalam rumah antara 30 hingga 50 cm. Sementara di jalan perkampungan, ketinggian air ini mencapai 70 cm. Walaupun banjir semakin meninggi, tidak membuat warga di daerah rawan banjir mengungsi. Mereka lebih memilih tetap bertahan di rumah dengan membuat ranggon atau tempat tidur yang ditinggikan model panggung. Kemudian banjir di Demak, Jawa Tengah ini masih belum surut, pemirsa. Bahkan sebagian wilayah genangan banjirnya justru meninggi. Aparat dari TNI Polri bersama dengan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evakuasi warga yang terjebak dalam genangan banjir dan selanjutnya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Banjir yang terjadi di Demak, Jawa Tengah ini masih belum juga surut. Bahkan sebagian wilayah genangan banjir justru meninggi. Ketinggian air antara setengah hingga 1 meter. Upaya evakuasi terhadap warga yang bertahan di genangan banjir pun terus dilakukan oleh aparat. Di Kecamatan Sayung, aparat TNI Polri bersama dengan relawan dari BPBD pada pagi hingga siang tadi melakukan evakuasi terhadap warga perumahan Gria Prima di Desa Karangroto Sayung yang terjebak di lokasi banjir. Para petugas mengevakuasi menggunakan perahu karet sebanyak 15 warga yang umumnya didominasi oleh wanita, orang tua, dan anak-anak. Sementara 2 diantaranya sedang sakit, akhirnya berhasil dievakuasi. Ya, banjir juga semakin meluas, warga Grobogan mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir di Grobogan, Jawa Tengah ini semakin meluas. Ada sebanyak 110 desa di 13 kecamatan yang terdampak banjir. Banjir diakibatkan oleh limpahan air Sungai Lusi ini telah berlangsung sejak Kamis dini hari dan telah menenggelamkan seluruh jalan protokol di wilayah
perkotaan di Purwodadi hingga merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sebagian warga sudah mulai mengungsi, salah satunya di Pendopo Kabupaten ini pemirsa. Ada sebanyak 150 orang yang mayoritas terdiri dari anak-anak serta perempuan lebih memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga menunggu banjir surut. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi banjir di sejumlah daerah, kita akan bergabung dengan ada Abdul Rohim dari Pati, Jawa Tengah, dan juga Syamsul Arifin di Demak, Jawa Tengah. Kita ke Abdul Rohim terlebih dahulu di Pati. Silakan Abdul Rohim. Ya, baik Prima, dapat kami kabarkan dari Pati, Jawa Tengah, memasuki hari ke-6 banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini belum ada tanda-tanda akan surut. Bahkan di sejumlah titik, terutama ya desa-desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Juwana ini, ada sekitar 6 kecamatan dan puluhan desa yang ada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo Juwana ini, ketinggian air bertambah tinggi. Selain karena faktor curah hujan yang tinggi sejak hari Senin lalu, dibukanya bendung Wilalung di wilayah Undaan, Kabupaten Kudus, yang mengarah ke aliran Sungai Silugonggo memperparah banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini. Sebelumnya informasi yang kami dapatkan bahwa bendung Wilalung sempat dibuka tinggi 35 cm dan tadi malam kembali dibuka 60 cm. Di sini berimbas pada desa-desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo ini, ketinggian air meningkat. Yang sebelumnya berkisar antara 30 sampai 60-70 cm, sekarang bahwa ketinggian air bisa mencapai 1 meter lebih. Bahkan di daerah Doropayung ini, Kecamatan Juwana yang merupakan desa paling ujung, yang ujung dari Sungai Silugonggo Juwana ini, ketinggian air di sejumlah titik bisa mencapai 2 meter. Kondisi ini memaksa warga untuk mengungsi. Ada sekitar 162 kakak yang mengungsi dan 357 jiwa mengungsi. Mereka mengungsi ke Balai Desa Doropayung dan ke Tangga Senam Namura. Meski warga banyak sudah ada yang mengungsi, namun sebagian besar warga-warga yang berada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo ini tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena memang sudah terbiasa dengan kondisi banjir yang ada di desanya, karena setiap musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi dapat dipastikan desa-desa mereka terendam banjir. Selain untuk menjaga harta bendanya, mereka juga merasa lebih nyaman tinggal di rumah masing-masing. Sementara itu memasuki hari ke-6 ini atau hari Minggu yang ini hingga Minggu siang ini yang banjir masih merendam puluhan desa di Pati ini, mengakibatkan warga mulai kekurangan logistik makanan. Jadi warga mulai mengeluhkan mulai kekurangan makanan karena memang akses untuk keluar masuk desa ini sudah terganggu, dan yang biasanya warga itu belanja dari para pedagang yang keliling sekarang tidak ada, dan mereka membutuhkan logistik makanan. Demikian Prima. Ya, Abdul Rohim, banjir yang terjadi saat ini apakah kali pertama selama tahun 2024 atau sudah sebelumnya ada banjir juga yang terjadi di sana? Ya, di awal Januari kemarin sempat banjir, namun ya banjir di Pegunungan Kendeng. Jadi dapat kami jelaskan sedikit bahwa banjir di Pati ini ada dua pemicu, yaitu dari aliran Sungai Silugonggo, meluapnya aliran Sungai Silugonggo Juwana, dan dari kawasan Pegunungan Kendeng. Dari banjir di kawasan Pegunungan Kendeng itu memang beberapa hari atau mungkin bahkan hanya 1 hari 2 hari sudah surut, namun berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun lalu, banjir akibat meluapnya Sungai Silugonggo Juwana ini bisa berminggu-minggu, bahkan bisa 2-3 bulan untuk bisa benar-benar kering, bebas dari banjir di jalan-jalan ini. Demikian Prima. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Abdul Rohim. Kemudian kita ke rekan kami selanjutnya, ada Syamsul Arifin di Demak, Jawa Tengah. Syamsul, ini saya lihat di belakang Anda masih ada aktivitas warga ya. Apakah ini banjir sudah surut di sana? Baik, rekan Prima, dapat saya kabarkan
banjir yang menerjang kawasan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, hari ini semakin bertambah lokasinya. Jika kemarin hanya sekitar 7 kecamatan, hari ini bertambah menjadi 10 kecamatan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa tanggul sungai yang jebol, yang kemudian aliran banjir ini menggenangi kawasan pemukiman yang ada di sebanyak 72 desa. Jadi dalam waktu 1 hari ini ada puluhan desa di kecamatan akhirnya terendam setelah semalam bendung Wulan, maksud saya Sungai Wulan akhirnya jebol karena tidak mampu menahan terjangan air yang cukup deras dari kawasan Gerobokan. Dapat saya kabarkan bahwa dengan adanya banjir yang semakin meninggi ini, aparat TNI dan Polri, kemudian dari BPBD dan para relawan terus melakukan upaya evakuasi terhadap para korban banjir yang bertahan di genang-genangan yang cukup tinggi. Seperti di mana saya mengabarkan di Kecamatan Sayung, telah dilakukan upaya evakuasi terhadap warga yang bertahan di perumahan di Rambak Soto ya. Dan dari upaya evakuasi itu ada sekitar 15 warga, baik itu manula, anak-anak maupun orang yang sakit itu dievakuasi ke posko kesehatan. Banjir di Demak, Jawa Tengah ini terjadi untuk yang kedua kali setelah bulan lalu juga diterjang banjir besar dan bahkan jalur Pantura dari Demak ke Kudus itu ditutup karena tergenang hingga mencapai 1 meter. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Syamsul Arifin dan juga rekan kami Abdul Rohim telah mengabarkan dari Pati dan juga dari Demak, Jawa Tengah. Dan pemirsa, Kabar Siang akan segera kembali usai jeda dengan informasi mengenai hasil rekapitulasi dari KPU seperti apa. Simak selengkapnya sesaat lagi di Kabar Siang. Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU hari ini akan kembali menggelar rekapitulasi hasil pemilu 2024 di tingkat nasional. Dari total 38 provinsi di Indonesia, KPU telah merekapitulasi sebanyak 32 provinsi, menyisakan 6 provinsi terakhir yang belum direkapitulasi pada tingkat nasional. Keenam provinsi tersebut ialah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Hingga kini paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi di Indonesia. Adapun kemarin pada mulanya Ketua KPU yakni Hasyim Asyari menyebut akan melakukan rekapitulasi tingkat nasional untuk Provinsi Maluku. KPU sendiri sebelumnya menargetkan rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional akan rampung pada 18 Maret 2024 besok. Lantas bagaimana proses rekapitulasi suara di KPU hari ini? Kita akan tanyakan langsung pada rekan kami, sudah ada Yohanes Leonardo di gedung KPU. Yohanes, untuk hari ini satu provinsi Maluku saja atau keseluruhan 6 provinsi akan direkapitulasi hari ini? Siang, Prima dan juga pemirsa, sebelumnya ditegaskan bahwa untuk hari ini sebelumnya KPU menjadwalkan untuk rekapitulasi hasil pemilu Provinsi Maluku. Namun ternyata memang pada akhirnya hari ini sendiri yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi, ternyata hingga kini KPU tidak dapat ataupun tidak juga memulai proses rekapitulasi karena memang berkas yang diterima pada hari ini ialah Provinsi Papua Tengah yang akan diterima pada sore hari nanti, hingga akhirnya proses rekapitulasi akan menunggu kedatangan berkas dari Provinsi Papua Tengah dan juga KPUD Papua Tengah untuk kemudian direkapitulasi pada sore hari nanti. Dan untuk konfirmasi ini juga kami terima langsung dari Komisioner KPU Idam Holik yang menyatakan bahwa untuk Provinsi Maluku ini kemungkinan baru akan diterima oleh KPU Pusat pada esok
hari Senin 18 Maret 2024 dan memang di hari ke-19 rekapitulasi hasil pemilu 2024 ini memang sudah menjelang tenggat akhir yang sesuai dengan PKPU milik KPU sendiri, di mana sesuai dengan peraturan KPU bahwa untuk hasil rekapitulasi pemilu ini ditenggatkan hingga 35 hari setelah hari pemilihan pada 14 Februari kemarin. Artinya 35 hari dari 14 Februari ialah 20 Maret 2024. Namun sejak kemarin Komisioner KPU Agus Melas selalu optimistis bahwa untuk rekapitulasi hasil pemilu akan rampung pada 18 Maret 2024. Dan terkait sisa provinsi lain selain Papua Tengah yang akan berlangsung pada hari ini, artinya masih ada 5 provinsi lain yang akan juga direkap oleh KPU, di mana 5 provinsi lain ialah Maluku, Jawa Barat, dan juga 3 dari Papua, yakni Papua, Papua Barat Daya, dan juga Papua Pegunungan. Di mana memang jika kita berkaca bahwa kendala di Provinsi Jawa Barat sendiri ini terkendala dengan satu Kabupaten Bekasi, di mana Kabupaten Bekasi ini memiliki satu kecamatan, di Kecamatan Tambun Selatan terdapat 1.200 TPS, sehingga cukup banyak dan cukup menghambat proses rekapitulasi di tingkat berjenjang di tingkat provinsi sebelum akhirnya diserahkan ke tingkat pusat untuk kemudian direkapitulasi sesuai dengan PKPU. Lalu kemudian juga hingga saat ini memang Prabowo Gibran masih unggul di total 30 provinsi di Indonesia, sementara itu pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini unggul di 2 provinsi, di Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh, yang mana untuk pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tidak unggul di provinsi manapun yang saat ini sudah direkap oleh KPU total di 32 provinsi di Indonesia. Lalu kemudian juga sebelumnya kami mencoba mengolek konfirmasi dari KPUD Jawa Barat terkait proses rekapitulasi akan selesai pada hari ini, 17 Maret 2024. Sementara demikian dapat kami kabarkan langsung dari KPU. Iya, Yohanes Leonardo dari pihak KPU sendiri, apakah menjelaskan keterlambatan suara dari Maluku ini disebabkan karena apa? Karena sesuai jadwal seharusnya Maluku. Ya baik, Prima dan juga Mirsa, terkait keterlambatan yang dialami terkait dengan proses rekapitulasi hari ini, memang dari Komisioner KPU, dari beberapa petinggi, mulai dari Ketua KPU hingga beberapa komisioner yang kami hubungi, begitu memang tidak ada keterangan terkait konfirmasi atas keterlambatan ini. Namun memang sejak kemarin terkait logistik maupun juga pengiriman logistik maupun juga proses rekapitulasi berjenjang ini masih menunggu selesainya di provinsi masing-masing. Artinya memang untuk keterlambatan ini berada di tingkat provinsi yang hingga saat ini KPU Pusat sendiri tidak dapat memastikan bagaimana apa permasalahan maupun juga kendala-kendala lain di provinsi lain selain di Jawa Barat, karena kemarin sudah ada konfirmasi dari KPUD Jawa Barat. Prima. Oke, baik. Terima kasih Leonardo melaporkan langsung dari gedung KPU di Jakarta. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada realitas baru yang terjadi di masyarakat kita saat ini, yakni enggan untuk menikah dan juga angka perceraian yang tinggi. Bagi banyak kaum muda, ternyata di tengah tingginya beban kehidupan yang dialami, menikah nampaknya bukan lagi menjadi prioritas. Terlebih menikah pun bukan jadi jaminan tidak bercerai. Lantas sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Kami hadirkan informasinya dalam laporan utama. Keputusan menunda usia menikah dan memiliki anak menjadi pilihan banyak kaum muda di tanah air saat ini. Sekilas, ini adalah anomali dari kaum muda saat ini. Mereka yang dekat dengan teknologi dan mampu mengakses informasi apapun dari manapun, nampaknya justru tidak ingin membawa ilmu-ilmu tentang pernikahan dan menjadi orang tua yang bertebaran di dunia maya ke kehidupan mereka. Alih-alih menyerap beragam informasi kebaikan tentang kehidupan berkeluarga, banyak kaum muda yang sudah mapan malah mengalami kecemasan dan ketidakpastian terkait institusi pernikahan.
Tak hanya itu, bahkan mempunyai anak saat ini seolah menjadi beban bagi kehidupan mereka. Dalam 3 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat, secara nasional angka perkawinan mengalami penurunan drastis hingga 2 juta pasangan. Di Jakarta, angka perkawinan menyusut di angka nyaris 4.000, dari 47.000 menjadi 43.000 pasangan. Angka pernikahan terendah terpantau di wilayah Papua, dari kisaran 4.000 ke 1.000 pasangan. Kalau bicara sejarah panjang pernikahan pun itu semua berevolusi. Yang biasanya urusannya soal ekonomi memang, gitu ya. Karena kalau dengan menikah itu kan misalnya dianggap kita bisa naik kelas dan mendapatkan kemapanan. Tapi sekarang dengan data statistik yang ada, bagaimana perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia tingkat pendidikannya lebih baik sehingga potensi untuk berkarir juga tinggi walaupun gaji tetap lebih rendah gitu ya, kesetaraan gendernya masih parah di seluruh dunia gitu ya, bukan hanya di Indonesia. Ini membuat pilihan menikah karena untuk ekonomi pelan-pelan mulai ditinggalkan. Persoalan finansial, tingkat kompetisi yang begitu kuat itu membuat susah mencari pekerjaan yang layak dengan tuntutan sekarang. Nah, tuntutan sekarang itu apa? Nah, ini yang menarik. Ini soal keuangan. Jadi gara-gara terpapar media sosial, standar keuangan juga berbeda. Memang ada beberapa alasan yang melatar belakangi banyak kaum muda takut menjalani pernikahan. Salah satunya, mereka tumbuh dengan contoh-contoh pernikahan yang gagal di sekitar mereka. Media sosial yang juga banyak memberitakan tentang rumitnya kegagalan dalam rumah tangga tak pelak membuat banyak kaum muda yang ragu dan khawatir akan mengalami nasib yang sama. Melihat data yang ada, nyatanya memang angka perceraian di Indonesia meningkat drastis. Pada tahun 2021, ada lebih dari 447.000 kasus perceraian. Meningkat di 2022 yang melampaui 500.000 kasus. Sedangkan di 2023, angka perceraian tercatat 463.000 kasus. Umumnya, perceraian terjadi karena perselisihan terus-menerus, disusul masalah finansial hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kalau Anda sudah tidak merasa nyaman dalam pernikahan, khususnya perempuan, karena misalnya 2 dari 3 perempuan data dunia termasuk Indonesia itu mengalami kekerasan. KDRT. Sekarang perempuan menjadi jauh lebih tanda kutip percaya diri untuk lepas dari siksaan pernikahan yang tidak sehat. Toxic relationship. Yang tidak sehat ya, artinya pernikahan banyak sekali yang sehat, tapi itu semua harus diupayakan dari dua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya sendirian gitu. Nah, ini yang kemudian satu sisi kita tanda kutip bisa merayakan bagaimana banyak orang yang bisa terbebas dari hal tersebut. Lantas, benarkah para anak muda zaman sekarang takut menjalani hubungan dalam jangka panjang hingga ke jenjang pernikahan? Maksudnya kalau untuk senang-senang kayaknya aku habisin di masa sekarang dulu gitu. Karena kan nanti kalau udah nikah beda lagi ya. Terus kalau nikah muda itu menurut aku kayak harus ada persiapan mental, terus biaya, terus juga kita bisa ngejalaninnya enggak buat kedepannya kayak gitu. Kalau nikah di usia muda itu mungkin sesuatu hal yang agak rumit karena kita tuh baru aja lulus dan kita masih belum, jika orang tua kita kaya sih punya banyak duit ya nggak masalah. Nah, jika kita dalam keluarga yang sederhana, yang pas-pasan, nah kita itu harus kerja lebih dahulu, mengumpulkan uang, lalu baru bisa menikah. Nah, pernikahan dini itu bisa sangat mengancam kehidupan kita karena saya ingin bersenang-senang dulu, menyendiri, dan mencari uang sebanyak-banyaknya lah. Kalau di sosial media saya lihat banyak yang selingkuh, banyak yang cerai, terus habis itu kayak DRT juga banyak. Jadi bikin takut atau gimana tuh, Mbak? Iya takut. Jadi lebih mau fokus buat berkarir dulu. Nah, Mbak Jan sendiri udah menikah belum? Belum. Saya belum. Alasannya belum menikah kenapa? Ingin fokus berkarir sih. Terus habis itu mental juga belum stabil. Kalau untuk penurunan angka perkawinan tuh ya satu tuh pasti karena faktor finansial yang belum siap, terus juga mental dari diri masing-masing. Kalau aku sih ya pengen fokus berkarir dulu, memperbaiki diri dulu. Nah, ini kan juga ada faktor banyak perempuan yang lebih memilih berkarir juga daripada menikah. Itu tanggapannya seperti apa, Mas? Ya itu yang jelas sih, kalau aku sih ya sadar ya sebagai cowok, istilahnya bahasa kita tuh perempuan mana sih yang mau hidupnya kurang enak gitu atau hidupnya susah, bahasa kasarnya gitu kan. Jadi ya orang tuh pada mentingin karir sendiri dulu.
Ya, Lebaran masih 2 pekan lagi pemirsa, tapi bagi Anda yang sudah mulai hunting baju Lebaran, Anda bisa cari-cari di kawasan Little Bangkok, Tanah Abang. Kami akan hadirkan liputannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, jika ada sholat tarawih tercepat, maka di Magetan, Jawa Timur ada jamaah dengan sholat tarawih terlama lebih dari 8 jam yang membaca 30 juz Al-Quran khatam dalam waktu 1 malam saja. Bahkan kini pengikutnya semakin bertambah hingga dari luar negeri. Sholat tarawih terlama yang pelaksanaannya hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam 1 malam ini digelar oleh ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sholat tarawih dengan bacaan 30 juz Al-Quran ini sudah dilakukan sejak 12 tahun silam oleh para santri di dalam lingkungan pondok pesantren. Dalam pelaksanaannya, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam 1 malam ini dipimpin oleh 6 orang imam secara bergantian, di mana setiap imam membacakan hafalan 5 juz Al-Quran. Sholat tarawih ini dimulai sejak habis sholat isya hingga rakaat terakhir pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau menjelang sahur. Perkembangannya adalah jumlah jemaahnya semakin banyak. Dari tahun-tahun kemarin yang mungkin cuma 20, sekarang bisa sampai 40 dan 50. Kemudian jangkauannya juga semakin jauh. Biasanya ya sekitar Jawa Timur aja, sekarang udah ada yang dari Cirebon, dari Jawa Barat, dari Banten. Bahkan kemarin saya baru jumpa dari Malaysia, 2 orang. Jadi dia lihat di berita bahwa ada tempat yang 1 malam 30 juz. Dia penasaran, ingin membuktikan bener nggak. Dia datang 2 orang, kemudian lihat benar ternyata, dan dia mau ikut 10 malam. Habis itu baru pulang ke Malaysia dan kasih tahu orang Malaysia, insya Allah tahun depan dia akan membawa lagi lebih banyak, sampai 100-an teman-temannya katanya. Ya, Lebaran masih 2 pekan lagi, tapi bagi Anda yang sudah mulai ingin mencari baju Lebaran, kita akan mengajak Anda melihat-lihat di kawasan Little Bangkok, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rekan kami, Leo Chandra dan juga Adin Hudaya akan memantau seperti apa fashion Idul Fitri yang akan menjadi tren di tahun ini. Berikut selengkapnya. Sejak di-launching pada tanggal 5 Februari 2024, kini Little Bangkok yang berada di Jembatan Metro Tanah Abang mulai ramai pengunjung. Anda tak perlu jauh-jauh lagi ke Bangkok. Anda cukup datang ke Tanah Abang, tepatnya di Little Bangkok. Dan seperti yang terlihat di belakang saya ini pemirsa, seluruh pakaian kekinian ditawarkan oleh para pedagang. Dan tak lengkap kalanya kita melihat bagaimana nih tren fashion khususnya di bulan suci Ramadan saat ini. Langsung aja kita tanya-tanya nih ke pengunjung ataupun ke penjual yang dimana memang menarik perhatian saya tentunya. Selamat siang semuanya. Halo Mbak, dengan siapa? Siang, saya Cindy. Ya, Mbak Cindy dan? Saya Iren. Mbak Iren, ini menarik perhatian sekali. Dari jauh saya melihat Mbak Iren cantik sekali. Ini sebenarnya tren fashion seperti apa nih untuk di bulan suci Ramadan sendiri? Karena kita mau lebaran ya, biasa kita tuh sedia kaftan-kaftan kayak gini. Buat lebaran atau buka bersama kan cocok ya. Nah, kalau Mbak Iren sendiri nih, ini warna yang lagi kekinian saat ini tuh warna-warna apa aja nih Mbak? Warna-warna pastel, warna-warna earth tone tuh lagi kekinian lah ya, dicari sama anak-anak muda. Dan kebetulan baju-baju kaftan kita tuh untuk anak-anak muda gitu, anak-anak yang berjiwa muda yang pasti gitu. Nah, ini menarik perhatian juga Mbak, ini aksesoris yang dikenakan nih untuk menunjang penampilan itu penting sekali. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Iren dan Mbak Cindy sendiri nih, preference untuk aksesorisnya apa aja nih Mbak? Aksesoris biasa kalau kaftan-kaftan kita kayak gini nih biar lebih cantik dan terkesan mewah. Jadi kita suka kasih aksesoris kayak gini, kristal. Oh, di pinggang ya Mbak ya? Iya, di pinggang atau ada bros-bros gitu warna gold biar kesannya lebih mewah aja. Nah, kalau Mbak Iren sendiri pakai apa nih Mbak? Kalau aksesorisnya, preference-nya?
Saya lagi pakai bros gini, jadi kelihatannya lebih mewah, nggak simpel aja gitu, lebih menarik. Nah ini menarik juga nih kacamatanya nih Mbak. Hasya. Emang lagi fashionnya kacamata ditaruh di kepala ya Mbak ya. Coba kalau pemirsa lihat nih kalau dikenakan seperti apa nih Mbak? Ya biar tampil trendy mungkin ya. Bahannya juga ada yang lokal, ada yang import gitu. Boleh dikasih lihat nih Mbak salah satu brand produk-produknya untuk kualitasnya sendiri Mbak. Boleh dilihatin ke pemirsa di rumah? Kualitasnya mungkin seperti ini. Nah ini juga cocok ya Mbak ya untuk dipakai di bulan suci Ramadan ya Mbak ya. Kesannya putih bersih ya. Simple. Kalau ini bahannya bahan import, tapi semua barang kita penjahitnya lokal. Kita jahit di sini. Iya. Ini juga oke nih, jadi kayak kaftan-kaftan gini, motifnya etnik, dan ini juga aku bikin untuk busui juga bisa nih. Jadi pada bisa tuh. Jadi ini bisa mudah ya untuk ibu-ibu menyusui juga ya. Iya, bahan ini juga bagus. Ini bahannya bahan jacquard, jadi kesannya mewah. Wah. Pakai kristal juga tuh kayak gini. Iya. Tuh lihat ya. Harganya juga nggak mahal kok. Ini berapa nih? Kalau yang ini berapa? Ini 155.000 aja. 155.000 iya. Dan udah dapat sama aksesorisnya ya? Aksesorisnya mewah. Oh iya. Nah kalau yang ini Mbak berapa Mbak harganya? Kalau yang ini harganya 140.000. Nah ini bisa buat orang yang agak gemuk ya, karena bahannya juga potongannya lebar, tapi bahannya jatuh, jadi nggak kelihatan gemuk gitu. Oke. Nah itu dia tadi pemirsa untuk wawancara saya dengan pedagang yang dimana memang kelihatan cantik dan menawan sekali dengan mengenakan pakaian-pakaian muslimah, dan ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda menghabiskan waktu berbuka puasa sambil berbelanja di Little Bangkok yang ada di Jembatan Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Leo Chandra, Adin, TV One mengabarkan. Selanjutnya kami ajak Anda ke kawasan Bandung, Jawa Barat, yakni untuk ngabuburit atau menunggu berbuka puasa di Galeri Rasulullah Masjid Raya Al-Jabar yang menjadi salah satu tempat menarik bagi para warga. Di lokasi ini pemirsa bisa ngabuburit dan juga mendapatkan wawasan tentang kisah Rasulullah, juga mengetahui penyebar luasan Islam. Inilah diorama Galeri Rasulullah yang berada di kawasan Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat. Setiap Ramadan jumlah pengunjung yang ngabuburit baik warga Bandung maupun luar Bandung bahkan luar Pulau Jawa mengalami peningkatan. Tidak hanya keluarga ataupun pengunjung, banyak yang datang berkelompok untuk mengetahui kisah perjalanan baginda Rasulullah. Mulai dari lahir, menggembala, berdagang, kisah Rasulullahannya hingga wafatnya Nabi Muhammad. Tidak hanya itu saja, pengunjung juga bisa mengetahui penyebar luasan Islam di tanah Jawa hingga dunia, termasuk penyebar luasan Islam di Jawa Barat dengan tampilan diorama di galeri. Pengunjung dapat memesan tiket secara online dan gratis. Ini bisa melalui aplikasi Sapa Warga yang dibuka mulai pukul 1 siang. Beragam menu makanan menjadi pilihan untuk menu berbuka puasa. Bakso juga menjadi salah satu yang favorit, termasuk bakso Solo Samrat sesaat lagi. Pemirsa, saat berbuka puasa rasanya tidak afdol kalau tidak diawali dengan minuman yang manis dan juga segar sebagai pelepas dahaga. Di Ampel, Surabaya, sajian khas Starbos khas sarbat atau minuman kudapan buah dan juga sirup ini ramai ditunggu oleh warga yang ingin menikmati es khas dari Pakistan. Terlebih lagi sang pemilik restoran ini khususnya selama di bulan Ramadan membagikan gratis bagi warga sekitar. Beginilah suasana saat ratusan warga bergantri untuk bisa mendapatkan minuman segar khas Pakistan, yakni Harfos khas sarbat. Sejenis minuman es sirup dengan topping aneka buah segar, yakni diantaranya ada apel, semangka, jeruk lemon, dan juga jambu biji atau guava. Sepintas, es segar ini mirip es buah yang ada di Indonesia, namun campuran selasi dan juga sejenis agar-agar khas Pakistan yang membuat es ini terasa berbeda.
Lihat di TikTok viral. Viral ya. Ini kan masakan Arab, mungkin nggak penasaran kah atau gimana? Iya, penasaran sih rasanya gimana. Mungkin tesnya beda sih sama masakan Oriental gitu. Ini dibungkus tadi ya? Iya, dibungkus. Soalnya buat buka. Buka puasa. Itu harga gimana? Untuk harganya sih lumayan affordable ya, soalnya dapat banyak. Iya. Khusus di bulan Ramadan, Rafiullah, sang pemilik kedai khas Pakistan, rela membagikan gratis minuman khas sarbat bagi warga sekitar. Terus orang banyak suka. Alhamdulillah ini di Ramadan, khusus Ramadan gratis semua orang. Yang ini bikin saya sendiri, alhamdulillah. Itu es dari buah ya? Yang ini ada buah di dalam sama gula, sama ada sirup melon, sama buah goa, sama apel, lemon, macam-macam. Sama salasi juga. Namanya es apa itu? Yang ini minum fruit ya. Minum fruit. Itu ya. di Pakistan memang buat buka puasa begitu ya? Ya, alhamdulillah. Di Pakistan biasa lain, tapi di sini orang suka banyak yang ini. Bila Anda berada di kawasan religi Sunan Ampel, rasanya tidak afdol jika Anda tidak mencoba minuman segar khas Pakistan yang juga disajikan dengan sejumlah makanan khas Pakistan, seperti nasi bukhori dan juga Uzbek dengan kudapan, kambing dan juga ayam yang terkenal sangatlah lezat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TVN mengabarkan. Nah, menu yang satu ini pemirsa sangat cocok untuk berbuka puasa karena selain harganya yang sangat terjangkau, kandungan gizinya juga sangat banyak, yaitu sop iga bakar. Menu ini menjadi menu favorit di Boyolali, Jawa Tengah. Beginilah suasana warung Bu Suti yang terletak di selatan Masjid Ageng Komplek Perkantoran Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Setiap sore, warung yang menyajikan masakan olahan dari daging sapi ini selalu dipadati oleh pembeli. Menu yang menjadi favorit dan juga cocok untuk berbuka puasa di warung tersebut adalah sop iga bakar dan juga sop balungan. Di bulan puasa, kedua menu tersebut sangat laris, baik untuk disantap di tempat maupun untuk dibawa pulang. Enak, seger. Seger ya. Cocok untuk buka puasa. Ya. Sering beli di sini? Sering. Oh gitu. Ini pas puasa untuk buka gitu ya Bu ya? Iya. Kalau kesini biasanya hari apa Bu? Nah, mesti. Oh, jam berapa? Ada seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ya. Kalau siang ya? Iya, kalau udah puasa siang. Siang. Bu, pendapatnya dengan rasa di sini seperti apa Bu? Cocok untuk lidah saya. Kalau harga Bu? Harga standar lah. Standar, terjangkau ya Bu ya? Terjangkau. Ini tadi yang dibawa pulang apa Bu? Pulang. Yang dibawa pulang apa Bu? Sop iga bakar. Sop iga bakar. Ya. Makasih ya Bu ya. Hari ini makannya iga bakar sama sop iga bakar. Semua pada penggemar iga bakar Pak. Orang Boyolali memang harus iga bakarnya top, mantap. Mengapa memilih sop iga bakar Bu? Karena enak, bergizi. Harga di sini memang agak miring. Dalam memasak iga panggang, tentunya memakai bumbu khusus yang diracik. Setelah itu, iga dicampur dan juga dipanggang, lalu siap untuk disantap. Apalagi dalam penyajian juga disertai dengan sop kuah yang semakin menggugah selera. Sementara untuk harga satu porsi sop balungan sapi dipatok dengan harga Rp25.000. Untuk harga satu porsi sop iga bakar dipatok dengan harga Rp40.000 sudah beserta nasinya. Ya ini untuk sementara kan kita baru buka 2 hari Pak, jadi kita belum tahu, belum pasti habisnya bagaimana. Bukanya sampai jam berapa sekarang Bu? Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Tambah ya Bu ya jamnya? Ya jamnya biasanya jam 3 sore udah tutup. Kalau ini mulai untuk berbuka puasa itu jam berapa Bu? Biasanya habis pulang kantor jam 4 tuh udah pada beli bungkus. Ya nanti untuk makan di tempat ya biasanya jam 5 sampai setengah 6 udah pada. Gitu. Bu, di sini di unggulannya apa Bu? Unggulannya di sini balungan sama iga. Gitu. Untuk harga gimana Bu untuk Lebaran ini, untuk Ramadan ini Bu? Iya, untuk harga kita masih tetap ya Pak. Biasanya nanti kalau Idul Fitri baru kita bisa naik. Gitu. Ya biarpun ini harga pokok semuanya sayur dan sebagainya
melejit, tapi kita belum berani menaikkan harga. Oh gitu. Berapa Bu satu porsinya Bu? Untuk iga bakar 40.000 komplit Pak, ada nasi, lalapan, sambal sama sop. Untuk balungannya, balungan bakar 30.000 juga komplit. Sama untuk sopnya 22.500 komplit. Gitu. Iya. Belum sama minumnya ya Bu? Belum. Selama bulan puasa, warung ini buka dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, kalau biasanya kita menjumpai dawet ini sebagai minuman segar yang disajikan dingin, tapi di Kulon Progo, Yogyakarta ada dawet sambal, menu yang selalu diburu pengunjung sebagai menu andalan untuk berbuka puasa. Inilah dawet sambal, kuliner legendaris asal Kulon Progo yang ditawarkan di kedai Dadap Sumilir, Kelurahan Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta. Memiliki perpaduan 3 rasa, pedas, manis, dan juga gurih, kuliner ini menjadi salah satu menu andalan. Satu porsi dawet sambal berisi tauge, tahu, dan juga diberi bumbu kacang pedas dan sedikit gula aren sebagai pemanis. Ini ada dawet. Dawetnya ini berbeda dari dawet-dawet yang lainnya karena bahannya memang terbuat dari gelang, pohon gelang. Pohon gelang itu pohon aren. Nah, dia dibuat sagu, dibuat tepung, kemudian dibuat cendol. Hanya dengan Rp10.000 bisa menikmati sensasi kuliner yang satu ini. Selain dawet sambal, di kedai ini juga menyediakan berbagai menu tradisional lainnya seperti nasi wiwit yang sudah jarang kita jumpai. Kalau dawet sambal ini rasanya nano-nano. Jadi yang biasanya kita kalau makan dawet itu rasanya manis, kali ini ada rasa segernya dari cendol, kemudian rasa yang pedas manis. Ini juga bikin kita rasa dawet yang berbeda karena ada manisnya, ada pedasnya, cenderung ke pedas sih kalau yang ini. Kemudian kuahnya juga tidak seperti kuah dawet pada umumnya ya. Ini seperti mirip-mirip kuah tahu. Unik ya buat saya ya, karena perpaduan dawet sama sambal. Ada cabai-cabeannya, ada tahunya juga. Ini sangat tradisional dan oriental. 2019 lalu, dawet sambal dinobatkan oleh Kemendikbud sebagai salah satu warisan tak benda. Bagi kalian yang bingung mencari menu berbuka puasa, menu dawet sambal layak untuk dicoba. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Beragam menu makanan bisa menjadi pilihan untuk menu berbuka puasa. Kalau tadi sebelumnya ada sop iga bakar, selanjutnya bakso juga menjadi salah satu menu favorit termasuk bakso Solo Samrat. Pilihan kuliner yang jadi primadona di waktu berbuka puasa salah satunya adalah bakso. Di bakso Solo Samrat, para pecinta bakso bisa memanjakan lidahnya dengan beragam pilihan menu, seperti bakso tenis rusuk. Sini bakso tenis rusuk, bakso daging dan puyuh. Biasa tamu pesan yang itu. Bakso telur ayam 1, bakso halusnya 2. Terus ada potongan rusuknya 3 atau 2 potong. Tergantung besar kecilnya. Bakso daging, bakso gedenya 1, halusnya 3. Dalamnya daging cincang. Bakso Solo Samrat punya kuah bakso yang sangat khas, yaitu dengan kuah kaldu sumsum sehingga membuat rasa bakso yang menjadi lebih gurih. Ijo dan juga es kacang susu alpukat. Sebenarnya sih udah dari dulu, udah favorit dari dulu. Minimal sebulan sekali makan di sini. Kenapa milih di Samrat? Karena kaldunya tuh beda sama bakso-bakso lain. Terus pangsitnya juga beda. Terus baksonya tuh bakso banget, kayak nggak ada campuran lain. Banyakan dagingnya daripada tepung. Menu favorit bakso biasa sih. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Rizka Salsabila, Adin Hidayat, TV One mengabarkan.
Pemirsa, jika Anda ingin beribadah sambil melepas penat saat melintasi ruas tol Pejagan di Pemalang, rest area di kilometer 260 memiliki bangunan masjid baru yang unik. Masjid As-Safar memiliki unsur utama bangunan yang terbuat dari susunan bata merah dan juga dikelilingi kolam ikan di seluruh bangunan masjid. Sejuk dan tenang. Kesan itulah yang didapat para jamaah dan pengunjung Masjid As-Safar yang berlokasi di rest area tol di ruas tol Pejagan Pemalang, tepatnya di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Sesuai namanya, Safar yang berarti perjalanan. Masjid ini dibangun menyesuaikan kebutuhan mereka yang sedang dalam perjalanan untuk melepas lelah. Jika melihat bangunan ini, sekilas yang nampak hanyalah tumpukan batu bata merah yang berjejer dengan ketinggian sekitar 5 meter. Namun, nyatanya batu bata merah sengaja digunakan sebagai unsur utama masjid ini karena ingin mensinergikan konsep bangunan lama sebelumnya. Bangunan ini dulunya merupakan bekas pabrik gula peninggalan penjajahan Belanda yang memiliki unsur sejarah. Ini lumayan unik, konsepnya kita menselaraskan dengan tema bangunan utama kita, yaitu heritage. Pabrik gula Banjaratma ya, bekas pabrik gula di zaman Belanda. Jadi unsur sejarahnya, nilai sejarahnya jadi tetap terjaga. Jadi masjid ini kita mengcombine dengan bangunan utamanya. Susunan bata merah di bangunan ini membuat ventilasi dipenuhi udara luar sehingga terasa sejuk bagi pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan kolam ikan yang dibuat mengelilingi seluruh bangunan masjid untuk melepas penat. Bagus. Ya, ini unik sih artistiknya, bangunan temboknya dari bata-bata. Kantungan lihat ikan yang adem, Nah, bagi Anda yang hendak mudik melalui ruas tol Pejagan Pemalang, tempat ini bisa menjadi alternatif. Melepas lelah saat berkendara pulang kampung bisa semakin sejuk saat beristirahat di rest area kilometer 260B ruas tol Pejagan Pemalang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Kota Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat biasa dijuluki Sin City atau Kota Dosa. Tapi nyatanya itu hanyalah julukan belaka karena ternyata di Las Vegas terdapat ratusan umat muslim yang taat dalam beribadah. Berikut laporan rekan kami, reporter TV One Tiara Harahap dari Las Vegas, Amerika Serikat. Pemirsa, saya menemukan pemandangan berbeda kali ini di Las Vegas. Jika Anda melihat saat ini saya di masjid ini bukan di Indonesia tetapi di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Anda bisa lihat saat ini yang sedang berlangsung adalah berbuka puasa, di mana mereka saat ini sedang mengantri begitu ya setelah sholat maghrib selesai dijalankan. Kita akan cari tahu sebenarnya ini cukup menarik, ada masjid di tengah-tengah kota yang kemudian disebut dengan Sin City ini. Seberapa lama masjid ini, kemudian apa menu makanan untuk berbuka puasanya, kita akan No bother at all. Fatin Saifullah. Okay, Mr. Fatin Saifullah, I call you Mr. Fatin, right? No, call me Fatin. Okay, Fatin. Okay. Fatin, I look at all Muslims here is iftar, right? What's the menu for iftar? The menu today is rice. Can I look? Yes, of course. Okay. You see what they have? They've been eating different types of rice. Chicken. I think this already to put this blueberry lemon loaf. Lamb and this rice. Cake. That's this lamb and blueberry rice. Lemon cake. Okay. And they got an apple pie. Grilled chicken. Give me a little more. Wow. And there was some salad. It's all gone. Looks nice. Thank you. MashaAllah. Fatin, can we take a walk maybe? I want to look over the mosque. Okay. Over mosque. Great.
This area here, it was the original Masjid in Musalla, and then we expanded after 2007. So, restrooms, wudu station, kitchen that serves also as a food pantry. Ternyata ada dapur juga pemirsa yang kemudian ini berada di masjid ini. So you inside, you in here eating, huh? So this is the oldest mosque in the city? Yes, its history dates back to the 60s, although this building was built in 2000. So you do the Tarawih also? Yes, we have Tarawih prayer every night. We have two hafiz here. One is from families from Ethiopia, and the other one is from Guinea-Bissau. Yeah, so it's always safe to find these masjids. In this city, you can get to any masjid in 20 minutes. So for us in the U.S., that's a big deal. You know. Okay, Fatin, thank you so You're much welcome. for your time. You're welcome. Itu tadi pemirsa sangat menarik ya, ternyata Masjid Al Sabur ini adalah masjid tertua yang ada di Las Vegas begitu, dan fasilitasnya sangat lengkap sekali. Anda bisa lihat tadi ada dapur, kemudian juga ini bisa dilakukan secara terpisah begitu ya, baik wudu maupun juga ibadahnya. Saya tadi sempat masuk, mungkin setelah ini saya akan memberikan visualnya untuk Anda setelah berjalan-jalan dan juga melihat menu berbuka puasa mereka. Dari Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, Tiara Harahap mengabarkan untuk Anda. Ya, dari Las Vegas kami ajak Anda pemirsa untuk berjalan-jalan melihat salah satu keajaiban dunia dari Mesir, yakni piramida. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, sambil menikmati suasana Ramadan, kali ini kami mengajak Anda untuk berjalan-jalan melihat salah satu keajaiban dunia dari Mesir, yakni piramida. Piramida Giza menjadi lokasi favorit di kota Mesir karena merupakan piramida terbesar di dunia. Ada rekan kami Adi Mulya dan juru kamera Bowo Iman yang memiliki laporannya dari kota Giza, Mesir berikut ini. Mesir tak lengkap tanpa keberadaan piramida. Piramida-piramida ini awalnya dibangun sebagai makam para raja. Mereka percaya semakin dekat makam dengan matahari, semakin dekat pula dengan dewa Amun-Ra, sang dewa matahari, dan dekat dengan surga. Dari 12 piramida yang ada di Mesir, piramida di kota Giza ini menjadi piramida terbesar di dunia dan paling terkenal karena memiliki 3 piramida di satu lokasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kami bersama dengan juru kamera Bowo Iman saat ini berada di base spot dari piramida Giza, di mana di sini terdapat 3 piramid sekaligus dalam satu tempat dan pengunjung bisa berfoto-foto di sini. Kemudian disediakan juga sejumlah fasilitas. Memang di sini ada fotografer profesional yang bisa menghampiri datang ke sini. Kemudian ada juga unta-unta yang bisa kita bayar dengan tarif tertentu yang berlaku di sini. Dari piramida ini, di piramida Giza ini dipilih wisatawan sebagai best spot karena 3 piramida sekaligus terlihat dalam satu tempat, dalam satu frame. Nah, kita akan tanya-tanya kemudian kepada pemandu wisata di sini, Sim mengenai 3 piramida yang ada di sini. Halo Sim. Kita mau tanya-tanya. Di belakang kita ada 3 piramida. Apa saja itu, Sim? Ini di sini ada 3 piramid. Ini keluarga. Piramid keluarga raja yang pertama Raja Khufu dan yang kedua Raja Kefrin, cucunya Raja Mankaura. Ini komplek piramid di daerah ini. Tapi piramid di Mesir 114 piramid. Tapi di daerah Giza ini atau di dataran tinggi ada 9 piramid. Tapi piramid yang paling terkenal di dunia 3 piramid. Raja Khufu dan anaknya Kefrin, cucunya Mankaura. Piramida Giza Mesir ini dibangun 3000 tahun sebelum Masehi dengan tinggi 149 meter dan dipercaya terdapat 2.300.000 batu untuk membangunnya. Fakta tersebut menjadikan piramida salah satu keajaiban dunia sehingga menarik banyak minat wisatawan. Di lokasi ini juga diramaikan jasa menunggang unta dengan biaya yang terjangkau. Di sini unta-unta juga disediakan dan bayar berapa untuk unta? Kalau unta di sini, kalau mau foto di atas unta maksimum bayar $1 sampai $2. Tapi kalau 10-15 menit perjalanan wisata di daerah ini naik unta mungkin $10, $15 maksimum. Oke, terima kasih Sim. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Sim selaku pemandu wisata dan menceritakan bagaimana kemudian latar belakang dari 3 piramida Giza di belakang kami yang menjadi best spot atau spot terbaik karena dalam satu frame ini terdapat 3 piramida sekaligus. Dari piramida Giza Mesir, Adi Mulya, Bowo Iman, Tim TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Siang. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh